Jumpa lagi Animaniac dimanapun kalian berada. Masih dalam pembahasan Rikuo yang menolak takdirnya sebagai Nurarion, karena hanya memiliki seperempat darah yokai. Di episode sebelumnya Rikuo dan kawan-kawannya terjebak di Gunung Nejireme, yang merupakan kekuasaan dari klan terhebat di keluarga Nura, yaitu klan Gyuki. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan saja bersama. Tapi sebelum itu sebaiknya Animaniac semua terlebih dulu menekan tombol subscribe, biar channel ini makin berkembang. Dan jika sudah maka Mimin juga mengucapkan arigato, dan selamat menyaksikan. Rikuo yang sebelumnya berwujud manusia, berhasil menyelamatkan Yuki Onna dari serangan yokai yang merupakan bawahan langsung dari Gyuki, dan membuat pedang yokai tersebut terpental. Di tempat lain, Aotabo yang masih tersesat saat itu, kebetulan bertemu dengan kedua teman Rikuo, dalam kondisi yang membuat perasaan Aotabo menjadi tidak enak akan keadaan Rikuo. Sementara di tempat Rikuo menyelamatkan Yuki Onna, tampak Rikuo berhadapan dengan yokai bawahan Gyuki yang sebelumnya menyerang Yuki Onna, dan justru saat itu Yuki Onna yang mengkhawatirkan Rikuo, memintanya untuk mundur, namun oleh Rikuo ditolak dan berkata agar Yuki Onna tidak usah khawatir. Setelah itu yokai bawahan Gyuki langsung menyerangnya. Namun meski dalam wujud manusianya, ternyata selama ini Rikuo mengetahui tentang kemampuannya sebagai seperempat yokai, sehingga Rikuo mampu bertahan dari setiap serangan yokai tersebut, bahkan dia juga mampu membuat musuhnya itu terpental. Tentu saja kekuatan Rikuo itu membuat lawannya, bahkan Yuki Onna pun menjadi terkejut, karena saat itu Rikuo melakukannya saat masih dalam wujud manusia biasa. Merasa terdesak, bawahan Gyuki itu akhirnya menunjukkan kepada Rikuo wujud asli dari klan Gyuki. Melihat hal tersebut, Yuki Onna yang mengkhawatirkan Rikuo langsung berusaha menolong, akan tetapi justru dia dihempaskan oleh bawahan Gyuki. Kemudian dia melanjutkan tekanannya kepada Rikuo, dan berkata tidak akan kalah dengan manusia biasa. Saat itulah Rikuo menunjukkan kemampuannya sebagai komandan tertinggi yokai, dengan mengalahkan, serta memotong bagian tubuh bawahan Gyuki. Sementara bawahan Gyuki yang lain dibuat kerepotan, karena tidak menyangka Yura adalah seorang onmyoji. Saat itulah muncul bantuan dari klan Karasute Ngu yang dengan mudah mengalahkan bawahan Gyuki, serta membawanya pergi, dan membuat Yura dan teman-temannya menjadi bingung. Saat itu juga muncul Aotabo yang sedang membawa kedua teman Rikuo, tanpa sadar keberadaan Yura dan lainnya, dan saat mengetahui keberadaan Yura dan lainnya, Aotabo langsung pergi dan meninggalkan teman Rikuo yang sebelumnya dibawa. Di kediaman klan Nura sendiri terjadi kekhawatiran para yokai terhadap Rikuo, yang mereka sampaikan kepada kakek Rikuo sebagai komandan tertinggi, tentang Rikuo yang berada di Gunung Nejireme, tempat kediaman Gyuki. Namun kakek Rikuo yang merupakan komandan tertinggi, menyerahkan semua keputusan kepada Rikuo. Kembali ke Gunung Nejireme, di mana sebelumnya Kana yang sedang mencari Rikuo, justru mendapat kejutan, ketika dirinya bertemu dengan Rikuo dalam wujud yokai, yang saat itu sedang membawa Oikawa atau Yuki Onna. Kemudian Rikuo yang dalam wujud yokai meminta kepada Kana untuk menjaga Oikawa, dan segera pergi dari situ, sementara dirinya akan pergi ke suatu tempat. Sedang Kana sendiri kemudian menanyakan tentang keadaan Rikuo, dan juga bagaimana yokai yang ada di hadapannya itu bisa mengenali, serta mengetahui namanya. Setelah menjawab pertanyaan Kana itu, Rikuo lalu pergi meninggalkan Kana, menuju tempat yang ternyata adalah kediaman Gyuki, yang saat itu juga sedang menunggu kedatangan Rikuo, sebagai sosok Sandaime, pewaris komandan tertinggi dari klan Nura.